warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Terima kasih kepada ibu-ibu karena telah berkesempatan hadir pada agenda pembahasan sosialisasi budaya positif tugas saya di calon guru penggerak di modul 1.4. Terima kasih kepada ibu-ibu karena telah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sebelum kita mulai ke materi, terlebih dahulu saya mau tes dulu semangat ibu-ibu semua. Ibu-ibu masih semangat? Masih. Masih, alhamdulillah. Oke, saya akan sini. Oke, sebelum kita mulai saya tes dulu semangatnya. Kalau saya bilang semangat pagi, ibu-ibu semua harus jawab pagi-pagi merdeka. Oke? Oke. Semangat pagi. Pagi-pagi merdeka. Sekali lagi ya ibu-ibu, semangat pagi. Pagi-pagi merdeka. Oke, ternyata masih semangat. Semangatnya luar biasa ibu-ibu guru BK ini ya. Oke, baik, terima kasih pada kesempatan ini. Di sini saya akan membahas mengenai tentang budaya positif. Nah, di sini sudah tertera. Kira-kira sebelum kita beranjak ke materi, kira-kira ibu-ibu pernah dengar tidak apa itu budaya positif? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Apa bukan? Semua kegiatan yang berbentuk positif dan yang berbaur dengan kebaikan. Oke, betul sekali. Budaya positif itu artinya sesuatu yang bernilai positif atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, di sini oke. Nah, di sini di dalam budaya positif ada beberapa konsep inti yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, masih semangat ini ibu-ibu? Masih. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang pertama. Oke, slide pertama, mohon maaf ya LCD-nya agak bermasalah. Jadi slide-nya tidak kelihatan. Oke, yang pertama yaitu paradigma pembelajaran baru. Oke, ada yang tahu apa itu perubahan paradigma baru? Nah, di sini konsep daripada perubahan paradigma baru itu sama artinya dengan perubahan pembelajaran. Di sini artinya bahwa guru itu harus merubah cara atau strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah. Artinya di sini guru harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kira-kira di sini ibu-ibu pernah dengar tidak kata pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Ada yang pernah dengar? Nah, kira-kira kita sekarang berada di posisi yang mana ibu-ibu? Apakah kita masih berada di pembelajaran yang berpusat pada guru atau kita sudah menerapkan yang namanya pembelajaran yang berpusat pada siswa? Oke, alhamdulillah ya di sini di sekolah kita ini kita sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di dalam perubahan paradigma belajar ini juga mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu dimensi daripada profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada yang tahu?
Ada enam ibu-ibu. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Senantiasa kita didik anak-anak itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Bagaimana kita mengajarkan karakter kepada anak, bagaimana kita menerapkan kereligiusan kepada anak itu sendiri. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, di sini di dalam berkebinekaan global sesuai dengan negara kita Indonesia yang beragam suku bangsa, agama, adat istiadat dan kebudayaan. Artinya di sini kita harus bagaimana kita bertoleransi, bagaimana sikap kita saling menghargai dengan orang lain, sesama agama maupun perbedaan agama. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang ketiga, bergotong royong. Di sini bergotong royong itu tidak berpaku atau kepada pembersihan lingkungan sekolah saja ibu-ibu. Akan tetapi bagaimana murid-murid itu bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Bagaimana murid-murid itu berkolaborasi dengan guru-gurunya dan dengan orang lain di sekolah maupun di rumah. Oke, yang keempat, kreatif. Nah, di sini anak hendaknya berpikir kreatif agar anak itu mampu menciptakan sesuatu hal yang baru, yang unik, yang menarik, yang bernilai bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam ya, yang keenam, bernalar kritis. Oke, yang keenam ini anak itu hendaknya bernalar kritis, mampu mencetuskan ide-ide dan gagasan. Nah, dari keenam profil pelajar Pancasila ini hendaknya harus diterapkan ya. Selebihnya di sekolah kita ini harus kita terapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam perubahan paradigma belajar ini, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana miskonsepsi ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Kedua, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini adalah miskonsepsi yang tidak benar ya ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya di sini orang dewasa itu tidak berhak memaksa. Artinya kita sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa anak-anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan ya ibu-ibu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini di dalam paradigma pembelajaran baru ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon ke teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Nah, di dalam stimulus respon itu realitanya bahwa kebutuhan kita sama. Artinya kebutuhan murid itu sama di dalam stimulus respon. Akan tetapi di dalam teori kontrol realitanya itu bahwa kebutuhan kita berbeda. Artinya di sini ibu-ibu, semua kebutuhan siswa, kebutuhan kita juga itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Perkembangan si A dan si B itu tidak ada yang sama. Misalkan perkembangannya si Juan atau si Fadli tidak mungkin sama perkembangannya, pasti berbeda-beda. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebutuhan kita berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama di dalam stimulus respon. Nah,
Di dalam teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya di sini bahwa kita memiliki penglihatan atau cara pandang yang berbeda-beda dengan orang lain. Tidak mungkin saya dan ibu memiliki cara pandang yang sama. Tidak mungkin kan? Pasti cara pandang kita itu berbeda-beda dengan orang lain. Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia. Artinya di sini bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jangan ingin kita menang sendiri, ibu. Kita harus bisa menghargai pandangan orang lain itu sendiri. Nah, yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, apapun yang siswa kita lakukan, apapun tindakan yang mereka kerjakan, itu memiliki tujuan. Tidak mungkin anak-anak itu melakukan hal jika tidak ada tujuannya. Bukan begitu, ibu? Jangan sampai kita menjadi orang tua tidak bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka. Jangan sedikit-sedikit kita memarahi anak kita tentang melakukan hal yang salah. Jangan menganggap apa yang dilakukan anak-anak itu salah, karena sebenarnya yang mereka lakukan itu memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini di dalam stimulus respon. Sedangkan di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya di sini orang lain itu tidak berhak terhadap diri kita. Orang lain itu tidak berhak mengontrol kita dan tidak bisa juga mengontrol kita. Kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa dikontrol. Dibilang oleh orang lain ya. Intinya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di dalam stimulus respon. Nah, sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang sama kayak yang tadi ya. Kemanusiaan ada pada saat bujukan gagal. Di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya di dalam stimulus respon itu ada istilahnya menang kalah. Sedangkan di dalam teori kontrol itu menang-menang semuanya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Nah, intinya menang semua, tidak ada yang kalah. Artinya di sini kita menganggap atau melihat anak itu benar. Tidak ada anak yang salah, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa. Anak itu sama, kita anggap anak-anak itu sama semuanya. Itulah kenapa kita tidak diperbolehkan membedakan anak. Oke, ya ibu. Nah, materi kedua pembukaan ya ibu yang seperti gangguan. Jadi untuk slide-nya saya bacakan, saya jelaskan saja ya. Tidak apa-apa ini. Oke, karena ini LCD ya begitulah. Oke, lanjut. Yang materi kedua, disiplin positif. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu arti disiplin positif? Ada yang tahu disiplin? Disiplin itu sepertinya lebih identik dengan peraturan. Kalau di sekolah ya, peraturan atau tata tertib. Nah, akan tetapi di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Artinya di sini disiplin itu bukan sebuah aturan atau tata tertib, akan tetapi belajar. Belajar yang seperti apa ibu-ibu? Belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri.
maupun orang lain. Nah, ketika anak-anak sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain, maka akan terbentuklah yang namanya disiplin positif. Disiplin apa Ibu? Positif. Ya, disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Artinya di sini disiplin ini dikerjakan karena motivasi di dalam diri seseorang. Artinya tidak ada imbalan. Ibu kita melakukan sesuatu itu tidak dengan imbalan, atau misalkan murid kita melakukan rajin belajar di rumah, tetapi saat ini kita tidak menggunakan hal itu lagi, Ibu. Kita menganggap hal itu sama. Tidak ada imbalan ketika mereka rajin belajar atau rajin apa di rumahnya. Intinya kita memberikan hadiah itu sama rata ya. Jangan sampai ibu-ibu menganggap nanti di rumah ya, untuk wali murid khususnya, menganggap oh saya ini tidak dikasih hadiah padahal rajin belajar. Nah, itu tidak dibenarkan ya ibu-ibu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini di dalam disiplin positif ini anak-anak kita harus bisa menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mana itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selain daripada mengacu kepada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan juga mengacu kepada IBO, Primary Year Program atau PYP. Nah, di dalam IBO ini ada nilai-nilai tersendiri. Di dalam IBO ini juga memiliki nilai-nilai tersendiri. Yang pertama ada toleransi. Toleransi ini bagaimana kita bisa menghargai agama, suku, bangsa, dan ras ya. Intinya di sini bagaimana kita saling menghargai, anak-anak saling menghargai perbedaan. Misalkan ada anak yang seperti ini, bagaimana sikap toleransi mereka terhadap temannya. Itu nanti yang akan diterapkan di sekolah berupa nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, rasa hormat. Bagaimana anak hormat terhadap orang tuanya, terutama ya di rumah, terhadap guru-gurunya dan teman-temannya. Integritas, mandiri, menghargai. Nah, bagaimana menghargai? Saya jelaskan. Antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ya, di sini ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan itu ada yang namanya life skill atau keterampilan hidup. Nah, di sini ada nilai dapat dipercaya. Artinya tidak suka berbohong. Anak-anak itu dapat dipercaya oleh teman-temannya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dirinya. Oke, masih semangat ibu-ibu? Masih. Alhamdulillah. Oke, saya tes dulu semangatnya ini. Benar semangat atau tidak ini? Semangat pagi, pagi merdeka. Oke.
Oke, lanjut ya ibu-ibu. Walaupun ini sudah siang, tapi kita harus rekam. Oke, lanjut. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya ini ibu-ibu. Kira-kira di sini ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa? Ini sangat kompleks sekali ya. Ini yang sering kita, bukan sering, malah ini yang menjadi kebutuhan kita ini ibu, yang jadi kebutuhan siswa kita, kebutuhan kita pribadi juga. Ada yang tahu? Kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada dalam bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan apa saja di sana yang ada? Apa? Makan. Betul sekali. Makan ibu-ibu. Apalagi selain makan? Minum juga. Pakaian. Nah, pakaian. Nah, kira-kira kalau kita tidak makan, kita bertahan hidup atau tidak? Tidak. Kira-kira kalau kita tidak ada pakaian, bertahan hidup atau tidak? Tidak bisa. Bagaimana? Bagaimana kita kalau tidak ada pakaian? Nah, kenapa pakaian ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar? Karena ini akan digunakan setiap hari, sehari-hari untuk menutupi badan kita. Nah, tempat tinggal ini yang paling utama, tempat tinggal. Kira-kira kalau kita tidak punya tempat tinggal, bagaimana ibu-ibu? Terlantar begitu ya. Selanjutnya keamanan, kesehatan. Nah, ini yang paling penting adalah kesehatan. Walaupun kita punya makanan, punya pakaian, tempat tinggal, tapi kita sakit bagaimana? Nah, tidak bisa, tidak sepertinya ya terpenuhi. Artinya di sini bahwa kebutuhan dasar itu harus terpenuhi seluruhnya. Apabila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka perilaku atau tindakan itu akan berubah. Apabila salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, perilaku seseorang akan berubah. Yang kedua ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di dalam kasih sayang dan rasa diterima itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Artinya di sini apabila anak-anak didik kita tidak mendapatkan yang namanya kebutuhan kasih sayang, kira-kira yang sering ibu-ibu lihat perubahan perilaku apa kira-kira yang muncul terhadap anak tersebut ketika anak-anak tersebut tidak memiliki tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang? Perilaku apa yang muncul? Perilaku muncul karena kasih sayang dengan kuasa. Oke, apalagi selain daripada nyesel, perilakunya akan seperti apa? Pasti ada perubahan perilaku kan? Misalkan apalagi anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, santonti paku misal laun. Nah, sedih, perubahan perilakunya seperti ya anak itu agak nakal sedikit, begitu ya. Intinya ada perubahan perilaku dalam diri anak itu ketika tidak mendapatkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Itu sebabnya kenapa? Ketika anak-anak itu tidak mendapatkan diri merasa disayang, merasa diutamakan oleh gurunya. Yang ketiga itu ya, penguasaan. Nah, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, itu penguasaan. Artinya kecerdasan religius yang anak-anak itu miliki. Anak itu ingin dihargai, keinginan untuk dianggap, ingin jadi pemimpin, itu adalah kebutuhan anak itu sendiri. Jadinya kita tidak bisa ya kita sebagai guru itu tidak bisa mentok atau tidak memberikan kebutuhan penguasaan ini terhadap anak.
kita harus bisa membimbing, menggali agar anak mampu menjadi orang yang hebat. Maaf, ada burung terbang. Yang keempat, kebebasan. Nah, dalam kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Artinya di sini ibu-ibu, dalam kebutuhan dasar ini, bagaimana kita mampu memberikan anak itu kebebasan. Artinya kebebasan ini berikan anak berpendapat, berikan anak melakukan apa yang mereka inginkan. Bebas dalam arti masih di dalam kontrol kita sebagai guru dan sebagai orang tua. Yang kelima, kesenangan. Nah, di dalam kesenangan ini ada bermain. Jangan kita sebagai guru melarang anak untuk bermain ya. Sedikit-dikit anak ribut kita marah. Jangan, biarkan mereka ribut, karena hal tersebut cara untuk melepas kebahagiaan mereka. Cara mereka bahagia. Anak-anak itu bahagia dengan cara mereka tertawa. Oke, itu tadi kebutuhan dasar manusia ibu-ibu. Nah, di dalam kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi keseluruhannya. Harus terpenuhi. Apabila salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan merubah perilaku siswa. Coba kita contohkan ya ibu-ibu. Di sini ada siswa saya, salah satu siswa saya yang yang saya lihat kebutuhan dasarnya itu salah satunya tidak terpenuhi. Di sini kebutuhan kasih sayang, karena siswa kita ya, siswa kita yang kita lihat dia tinggal bersama neneknya. Karena perbedaan kasih sayang orang tua dengan kakek atau nenek itu berbeda ya ibu-ibu, berbeda. Akan lebih, walaupun orang tua itu seperti apa, sayangnya orang tua itu tidak ada yang menandingi. Nah, perubahan perilaku yang terjadi terhadap anak ini, pertama, kita tidak bisa ya mengatakan anak itu nakal atau apa. Intinya ada perilaku yang menyimpang dari anak tersebut. Sering mengganggu temannya, tidak menghargai temannya, sering intinya kalau temannya ini bermain, dia selalu mengganggu, selalu membuat onar di dalam kelas. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang diakibatkan oleh kurangnya kebutuhan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, kenapa tersebut terjadi? Karena dia tinggal dengan neneknya. Ternyata anak ini ya tinggal dengan neneknya. Itu sebabnya di sekolah kenapa kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang penuh, perhatian yang penuh agar perilaku tersebut tidak dilakukan lagi. Ya ibu. Oke, lanjut ya. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, di sini kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi dari luar itu seperti apa ibu-ibu? Untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Artinya di sini anak-anak itu menghindari ketidaknyamanan mereka terhadap hubungan yang diberikan oleh guru-gurunya. Mereka menghindari itu karena itu adalah motivasi. Mungkin kalau saya mendapat hukuman, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Nah, itu mereka hindari ketidaknyamanan dan hubungan tadi. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika anak-anak rajin belajar, ada motivasi yang dari luar yang membuatnya rajin belajar. Misalkan kita nanti sebagai guru menjanjikan anak, nanti kalau kamu rajin belajar,
ibu guru kasih hadiah, ibu guru kasih ini, ibu guru kasih ini. Nah itu adalah motivasi dari luar, ada campur tangan orang lain yang ikut serta di sana. Itu namanya motivasi dari luar, yaitu. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga ini selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini motivasi dari dalam diri. Bagaimana anak itu bisa memotivasi dirinya dengan, oh kalau saya rajin belajar, saya akan jadi anak yang pintar. Kalau saya begini, saya akan seperti ini. Artinya tidak ada campur tangan orang lain. Intinya dia ini lebih ke apa itu namanya, memotivasi diri. Dia sendiri yang memotivasi dirinya untuk terus belajar dan belajar. Oke, nah di dalam motivasi perilaku manusia ini ada istilahnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman di sini bersifat tidak terencana. Kira-kira ibu di sini tahu apa itu hukuman? Apa itu hukuman? Coba, ada yang tahu? Nah, hukuman itu sejenis pemberian. Misalkan, ini ya, saya contohkan. Misalkan anak-anak datang terlambat. Nah, kalau di TK itu tidak diberikan hukuman apapun, karena beda ya dia dengan SD, SMP. Misalkan anak-anak itu datang terlambat, si A misal datang terlambat, diberikan hukuman lari keliling lapangan 2 kali. Nah itu termasuk hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba, tidak apa itu namanya? Tidak dalam bentuk peraturan hukuman ini ibu ya. Artinya non jari, non langsung pegawai nanti. Nah, selain itu murid tidak tahu apa-apa yang terjadi. Di dalam hukuman ini, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka terlambat. Tidak tahu karena tidak ada peraturan mengenai terlambat datang ke sekolah. Nah, yang selanjutnya bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik, artinya tadi berupa hukuman fisik itu lari-lari ke lapangan 2 kali. Nah, kalau konsekuensi ini bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Artinya konsekuensi ini sudah dibentuk atau peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Misalkan tadi yang sudah saya contohkan, anak datang terlambat ke sekolah. Konsekuensinya seperti apa? Misalkan kalau datang terlambat, tidak dibukakan gerbang sekolah, disuruh balik ke rumah, artinya tidak dikasih masuk ke kelas. Ini adalah konsekuensi. Peraturan ini sudah ditentukan sebelumnya, sudah disepakati oleh siswa dan guru, dan yang membentuk peraturan ini adalah guru itu sendiri. Oke, selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Dalam konsekuensi ini, murid itu dibuat tidak nyaman dengan peraturan yang dibuat oleh guru. Seperti tadi disuruh balik ya ketika anak itu datang terlambat. Tapi kita di sini tidak menerapkan hal seperti itu. Kapanpun anak datang kita akan terima. Yang penting mereka mau sekolah saja ya ibu. Sikap guru selalu memonitor murid. Artinya di sini guru itu selalu memonitor, selalu jadi monitor murid-muridnya, selalu mencari kesalahan apa sedikit. Oke, yang ketiga restitusi. Nah, di dalam restitusi ini kira-kira ibu-ibu baru dengar ya yang namanya restitusi. Saya juga baru dengar setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini ibu-ibu. Sebelumnya kita hanya mendengar yang namanya hukuman dan konsekuensi kalau di sekolah. Tetapi di sini sudah ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di dalam restitusi
bagaimana guru berdialog dengan muridnya. Ketika misalkan ada murid yang bermasalah di sini, ada yang berantem atau apa. Nah, di sini guru berdialog, mengajak muridnya berdialog untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Akan tetapi di sini yang mencari solusinya itu adalah anak-anak itu sendiri. Kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu? Anak-anak itu sendirilah nanti yang akan mencari solusinya sendiri terhadap perbuatan mereka. Guru hanya membimbing mereka menemukan masalah yang mereka hadapi tersebut. Oke, lanjut ya ibu-ibu. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke, saya juga ini masih semangat. Oke. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Bisa dilihat, alhamdulillah LCD-nya sudah menyala lagi. Oke, di sini ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita berada di posisi yang mana ini ibu-ibu? Pasti kita berada di posisi penghukum. Oke, kita sering menghukum anak-anak. Terus pembuat merasa bersalah juga, ya betul. Teman, ya betul. Kita juga pernah di posisi teman. Pemantau, kita juga pernah di posisi pemantau. Nah, kira-kira kita pernah tidak di posisi sebagai manajer? Sepertinya akan segera kita terapkan ya di posisi sebagai manajer. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa penghukum itu sifatnya tidak terencana ya. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Ini yang mati lagi ya. Gak apa-apa sudah. Kita jangan pakai LCD ya ibu-ibu. Gak apa-apa ya ibu-ibu. Gak apa-apa. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Karena LCD ini ada yang bermasalah. Mungkin saya tidak tahu. Intinya pas nyala mati lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol. Ini saya bacakan ya ibu-ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira posisi kontrol ini, hormat pada bendera selama 1 jam ini termasuk ke dalam penghukum atau penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau atau teman? Ya betul sekali, penghukum karena hormat pada bendera selama 1 jam. Oke, lanjut. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Kira-kira ini termasuk ke dalam yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah, betul sekali, pembuat merasa bersalah karena kata-katanya seperti ini ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini adalah kata-kata atau dialog guru ketika menjadi pembuat merasa bersalah. Artinya di sini kita sebagai guru membuat murid itu merasa bersalah atas hal yang mereka lakukan. Ketika kita menegur anak itu, jangan sampai kita membuat mereka merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Biarkan, jangan sampai kita sebagai guru itu membuat mereka merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan, kerjakan. Berikan kebebasan, berikan kesenangan terhadap mereka. Oke, lanjut. Posisi kontrol yang selanjutnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira posisi kontrol yang mana ibu? Membuat merasa bersalah, teman, penghukum atau pemantau? Teman. Ya betul sekali, teman. Karena mengajak anak itu seolah-olah seperti teman ya. Seolah-olah seperti teman. Bagaimana guru itu bisa memposisikan diri sebagai teman agar anak itu bisa berdialog seolah-olah tidak ada yang disembunyikan, biasa-biasa saja. Nah, lanjut ya ibu-ibu.
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kira-kira ini contoh yang mana Ibu? Nah, ini masuk ke dalam pemantau. Guru itu menjadi pemantau apa yang dikerjakan oleh siswanya. Guru itu memantau setiap apa yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi kontrol yang terakhir. Tadi apa? Ya, betul sekali, manajer. Kenapa manajer Ibu-ibu? Kenapa dialognya seperti ini? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Nah, ini adalah dialog seorang guru terhadap siswanya. Kita tanyakan dulu kesalahan siswa itu apa. Lalu nanti siswa sendiri yang akan mencari solusinya terhadap permasalahan tersebut. Siswa sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai guru hanya perlu membimbing, perlu menanyakan apa yang menjadi kesalahan mereka. Oke. Nah, di sini posisi kontrol. Nanti saya akan bacakan ya Ibu-ibu. Ibu-ibu nanti tinggal menjawab kira-kira Ibu-ibu sekarang sedang berada di posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini termasuk ke dalam posisi yang mana? Menyalahkan. Membuat merasa bersalah. Ya, betul sekali. Ibu tepuk tangan dulu. Ya, ternyata sudah bisa. Kira-kira Ibu pernah tidak melakukan hal seperti itu? Pernah atau tidak? Nah, pernah ya. Kita semua pernah melakukan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Membuat anak itu merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang kita jangan seperti itu lagi ya. Kita harus bisa memposisikan diri layaknya sebagai manajer. Kita ketika anak itu mendapatkan masalah, jangan sampai kita semakin membebani mereka, akan tetapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Lanjut ya Ibu. Kalau tidak pernah benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini termasuk ke dalam apa? Apa ini Ibu? Ada yang tahu? Oke, betul sekali Ibu-ibu, penghukum. Oke, kita lanjut ya. Kita pasti sebentar sebelum kita lanjut, kita pasti sering melakukan memposisikan kita sebagai yang namanya penghukum. Sedikit-sedikit anak kalau bersalah pasti kita hukum, entah itu dengan membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan WC, keliling lapangan. Nah, tapi kalau kita di sini untuk kita sering menghukum anak itu ketika melakukan sesuatu dengan hubungan sampah. Dampaknya terhadap lingkungan itu adalah kebersihan ya Ibu. Oke. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira ini posisi kontrol yang mana Ibu? Ada yang tahu? Manajer dan siswa yang menanyakan kesalahan yang dilakukan. Setelah itu mencari solusi terhadap masalah tersebut. Oke. Lanjut ya. Ayolah lakukan demi Bapak. Ayolah lakukan demi Ibu guru ya. Kira-kira ini di posisi mana? Betul sekali, di posisi teman. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai yang tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini di posisi yang mana Ibu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika mengerjakan tugas. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, ini termasuk ke dalam pemantau, karena siswa itu selalu dipantau oleh guru-gurunya, mulai dari pengerjaan tugas, kegiatan yang dilakukan, terhadap masalah yang dikerjakan, itu selalu dipantau
dipantau gurunya. Itu sebabnya kenapa guru itu juga harus diposisikan sebagai pemantau ya ibu-ibu. Harus jadi pemantau karena setiap langkah yang dilakukan anak itu harus kita pantau, harus kita lihat proses perkembangan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Oke, masih semangat? Alhamdulillah. Oke, lanjut kalau begitu ya. Semangat. Oke. Yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan terkait tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu? Mengapa? Di sini ada pertanyaan ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Oke, di sini keyakinan. Keyakinan itu lebih identik dengan kepercayaan ya. Keyakinan dari hati, lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, itulah keyakinan yang benar-benar kita percaya. Sedangkan peraturan kelas itu adalah suatu peraturan yang dibuat oleh guru sendiri yang membuatnya. Akan tetapi kalau keyakinan kelas ini yang membuatnya adalah siswa nanti yang akan membuat. Keyakinan seperti apa? Keyakinan yang mereka buat itu berupa nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Misalkan seperti di dalam satu kelas ibu guru mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Misalkan di dalam kelas tidak boleh ada sampah. Nanti anak-anak ditugaskan untuk menulis di kertas post-it misalkan ya, disuruh menulis keyakinan apa yang ingin mereka terapkan di dalam kelas tersebut. Salah satu contohnya membuang sampah pada tempatnya, terus tidak boleh datang terlambat, apalagi misalkan memberi salam, mengucap salam. Nah, itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas ya ibu-ibu. Nah, itu nanti ditempel di papan, lalu nanti anak-anak itu mungkin ada nanti yang sama keyakinannya, itu nanti kita pilih salah satunya lalu ditempel di tembok. Nah, itu untuk menjadi keyakinan. Ketika nanti ada yang melanggar keyakinan tersebut, nah itu nanti diatasi dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya ibu. Universal artinya menyeluruh, apa yang ingin anak itu ingin bentuk di dalam kelas tersebut. Nah, dibuat dalam pernyataan positif. Artinya di sini pernyataan yang ditulis oleh anak itu nanti bersifat positif. Nilai-nilainya juga harus positif. Tidak ada nilai yang negatif ditulis di sana. Intinya bernilai, bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Sedikit saja. Nah, keyakinan kelas itu sedikit saja ya, agar mudah diingat dan juga mudah diterapkan di sekolah itu sendiri. Selain mudah diingat dan juga mudah diterapkan. Anak jadinya tidak bingung ya. Kemarin saya tulis keyakinan apa ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Sedikit saja tetapi melekat, tetap dikerjakan, konsisten terhadap keyakinan yang dibentuk. Nah, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Artinya kita sesuaikan keyakinan yang akan dibuat oleh anak-anak itu, kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita ini. Misalkan sekolah kita ini di pedesaan, kita kondisikan ya keyakinan seperti apa yang akan dibuat nanti. Jangan sampai kita melebihi batas kemampuan kita sehingga kita tidak bisa mengerjakan keyakinan tersebut. Oke.
Terakhir, semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya di sini, di dalam membuat keyakinan kelas itu, yang terutama membuat daripada keyakinan kelas itu adalah murid. Guru hanya membimbing bagaimana pembuatan keyakinan kelas tersebut. Yang nanti membuat keyakinan kelas itu adalah murid itu sendiri yang nantinya menulis keyakinan apa yang mereka yakini, yang ingin mereka terapkan di dalam kelas tersebut. Nah, intinya kalau peraturan kelas itu kan lebih identik dengan guru yang membuat, jadinya peraturan itu sering sekali dilanggar. Nah, kalau keyakinan kelas ini, siswa itu sendiri yang membuat peraturan dan siswa itu sendiri juga yang akan melaksanakan peraturan tersebut. Jadinya mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan, bukan guru yang membuat, tapi mereka yang melaksanakan, bukan seperti itu ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya materi terakhir kita adalah tentang segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi itu apa? Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa penerapan segitiga restitusi itu adalah dialog antara guru dan siswa ketika siswa itu mendapatkan atau bermasalah. Misalkan si A dan si B kemarin ya ada masalah antara Fiona, Elpa dan Silvira merebut mainan. Nah, bagaimana guru mampu menerapkan segitiga restitusi ini terhadap mereka? Ini ada videonya ya, nanti saya tampilkan. Mengajak mereka bagaimana memecahkan masalah dan solusi apa yang akan mereka lakukan untuk memecahkan masalah tersebut yang mereka hadapi, yang mereka lakukan. Nah, di dalam segitiga restitusi ini mereka seperti melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, karena di dalam keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama di kelas bersama murid adalah tidak boleh memukul teman atau merebut mainan teman tanpa izin ya di dalam kelas itu yang sering kita buat, itu yang keyakinan kelas yang kita buat, tetapi mereka melanggarnya. Nah, lalu bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini? Itu sudah saya terapkan ya, dan nanti saya akan tampilkan contoh videonya. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan di sini ada dialog guru terkait dengan menstabilkan identitas. Yang namanya segitiga restitusi pasti ada 3 bagiannya yang akan dibahas ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Dialognya, berbuat salah itu wajar. Ini dialog ya, ketika akan menyelesaikan yang namanya restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya ketika kita berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Kita berhak atau kita pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, itu proses dialog ya. Nah, tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa ketika penerapan segitiga restitusi ini, ibu-ibu kita ya sebagai guru tidak mencari siapa yang salah di dalam anak itu sendiri, tidak mencari kesalahan mereka, akan tetapi bagaimana cara kita mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Oke. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini proses dialognya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Nah, setiap anak yang melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kita sebagai guru menanyakan dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nanti dijawab oleh anak. Kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu? Hal yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Pasti ada alasannya. Pada yang lanjut ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Lanjut, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, lanjut ya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di dalam menanyakan keyakinan ini ada yang namanya dialog ini. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada anak-anak keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah proses dialog guru ketika menerapkan segitiga restitusi. Oke. Nah, baik ibu-ibu, ini adalah pemaparan daripada segitiga restitusi. Saya akan memberikan contoh penampilan videonya ya. Segitiga restitusi itu seperti apa sih? Proses dialog antara guru dan anak itu seperti apa sih? Nah, ini saya nanti akan menampilkan segitiga restitusi. Oke, ibu, di sini saya akan tampilkan. Di sini kita gunakan laptop saja ya, karena LCD-nya masih bermasalah. Di sini akan saya tampilkan proses segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas ini di sekolah ya. Nah, ini adalah proses anak ketika, nah ceritanya ini ada Fiona, Eva dan Sylvie sedang bermain bersama-sama. Mereka lalu, nah di sini Sylvie tiba-tiba merebut mainannya Fiona. Ceritanya ya, merebut mainannya Fiona. Lalu Fiona memukul Sylvie dengan sepontang. Nah, itu adalah proses penyelesaian segitiga restitusinya. Silakan ditonton ya ibu-ibu. Ada suaranya ini? Saya duduk sebentar. Dipahami ibu cara penerapan segitiga restitusi. Nah, itu ya contoh daripada penerapan segitiga restitusi ketika anak-anak kita dalam masalah.
bagaimana guru berdialog dengan siswa dalam menyelesaikan masalah. Lalu siswa itu sendiri nanti yang akan mencari solusinya terhadap masalah yang mereka hadapi. Belum selesai ya. Saya berharap ibu-ibu nanti kita akan bisa menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah ini ya. Walaupun saya sendiri yang sudah bisa menerapkan, tapi saya harapkan juga kepada ibu-ibu ketika nanti menemukan masalah di kelas atau di luar kelas, bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk penyelesaian masalah murid kita. Nggih ibu-ibu? Sudah selesai itu videonya? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah berkesempatan hadir dan mendengarkan materi tadi terkait dengan budaya positif yang sudah saya paparkan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah tindakan atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Ada ibu guru semua hadap depan. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, hari ini ibu guru akan mengajak teman-teman, akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nggak tahu. Tidak tahu. Oke, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas atau tata tertib ya, tapi ini lebih kepada keyakinan kelas. Kalian sendiri nanti yang akan membuat keyakinan kelas itu sendiri. Contohnya keyakinan kelas itu seperti apa? Pertama tembok. Menjaga lingkungan sekolah atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada keyakinan kelas. Berperilaku jujur, suka menolong. Nah, ini ibu guru ada gambar. Ibu guru ada gambar ini, coba. Ada yang tahu ini gambar apa? Nah, apa? Nah, saling tolong menolong. Ini yang akan kita buat, keyakinan suka menolong. Coba ibu guru mau tanya dulu, siapa di sini yang suka menolong temannya? Nah, di saat apa kalian suka menolong temannya? Nah, jatuh apa lagi? Ya betul. Misalkan temennya ada belum bantuan, kita harus saling tolong menolong. Nah, di sini ada juga contohnya ya. Ini contoh keyakinan kelas yang akan kita buat. Ada senyum, salam dan sapa. Nah, siapa di sini yang pas datang ke sekolah senyum? Terus yang memberi salam dengan ibu guru siapa? Nah, semuanya ya. Dan yang menyapa teman-temannya siapa di sini pas pagi-pagi? Oke, semuanya kita semua telah menerapkan yang namanya senyum, salam dan sapa. Oke, lanjut. Nah, siapa yang tahu ini? Ini gambar apa? Buang sampah di
semuanya kayaknya ini ya. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas membuang sampah di keranjang sampah. Oke? Setuju? Setuju. Oke, Ibu Guru di sini nanti kalian akan menulis. Tapi Ibu Guru yang akan tanya. Ibu Guru nanti yang akan tuliskan di sini ya. Ibu Guru akan tanya kalian keyakinan kelas apa yang ingin kalian yakini, yang ingin kalian terapkan di sini. Misalkan Elva nanti mau menerapkan kejujuran. Misalkan mau tolong menolong. Misalkan Agnia membuang sampah. Nah, misalkan si Fiona nanti akan menerapkan datang tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Sudah siap? Nah, misalkan nih yang cowok mau menerapkan yang namanya keyakinan bekerja sama. Nah, siapa di sini yang suka bekerja sama di sini? Nah, suka bekerja sama dengan temennya? Suka. Nah, misalkan setelah bermain, permainannya harus dirapikan. Nah, keyakinan kelas seperti itu sekarang yang akan kita buat. Setuju? Setuju. Sudah siap membuat keyakinan kelas? Siap. Yes. Sudah siap membuat keyakinan kelas? Siap. Oke, Ibu Guru akan absen ya caranya. Yang maju nanti akan menyebutkan keyakinan yang akan diinginkan, yang akan diterapkan. Oke? Ibu Guru mau absen. Elpa Zahra. Hadir. Ayo maju Elpa. Berdiri di sini. Keyakinan kelas apa yang akan Elpa mau terapkan? Menolong. Oke, tepuk tangan buat Elpa. Katanya Elpa mau menerapkan keyakinan kelas tolong menolong. Berarti kita nanti akan menerapkan di dalam kelas kita, di dalam lingkungan sekolah kita. Misalkan ada temannya yang membutuhkan bantuan, kita harus saling tolong menolong. Oke Elpa, boleh duduk. Oke, sekarang kita tempel ya. Kita tempel di papan tulis. Oh, nah, ayo Elpa tempel dulu Elpa. Elpa sendiri yang akan tempel ya. Ayo tempel di sini. Oke. Lanjut ya. Cahaya. Keyakinan kelas apa yang akan Cahaya akan buat? Kita keyakinan besi. Keyakinan besi. Keyakinan besi itu. Udah kan tadi Ibu Guru sebutkan ada membuang sampah, kejujuran, bekerja sama, datang tepat waktu, memberi salam, apa yang Cahaya mau? Kerjasama. Oke, kerjasama. Oke, Cahaya, ayo ditempel ya. Fiona Mikaela. Oke, ayo Fiona, mau menerapkan keyakinan kelas yang bagaimana? Oke, Fiona mau menerapkan keyakinan datang tepat waktu. Nah, di sini siapa yang sering terlambat? Sekarang, kalau kita sudah menerapkan keyakinan kelas ini berarti harus datang tepat waktu. Ayo, tempel Fiona. Zelina Akila. Ayo, Akila mau keyakinan kelas yang bagaimana? Buang sampah pada Bak sampah. buang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Berarti seselesai kita makan jajan atau makan apa saja kita harus membuang di keranjang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarang. Ayo kita ditempel. Nah, lanjut. Maudi.
Ayo Maudi, mau keyakinan kelas seperti apa? Membuang sampah. Oke, sama ya kayak Akila. Jawabannya oke. Ayo mari ditempel. Halo. Nah, sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang membuat keyakinan kelas itu kalian ya. Tadi ini ada Maudi membuang sampah pada tempatnya. Cahaya kerja sama, Elpa tolong menolong, Fiona datang tepat waktu, Akila buang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kita akan memilih ya. Ada di sini ada yang double. Jadinya ibu guru akan memilih salah satunya, oke? Yang akan kita yakini dan terapkan di kelas kita. Oke, kita akan pilih ya. Ada nih ini. Maudi membuang sampah pada tempatnya. Kita tempel di sini ya. Oke. Terus Cahaya kerja sama. Oke. Boleh pegang kali. Kita pakai lem ya. Ibu kira boleh Kerja sama. Dorong. Oke, Elva. Oke. Terus datang tepat waktu, Fiona. Berarti tidak boleh ada yang terlambat ya. Harus datang tepat waktu. Jujur. Oke, ini Tama, kejujuran. Kejujuran. Oke, salam ini David, salam senyum sapa. Oke, halo. Nah, ini ada, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Sisanya ini dia double ya, sama. Ini ada 6 keyakinan kelas yang akan kita terapkan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, tolong menolong. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, jujur. Dan yang keenam, senyum, salam, dan sapa. Oke. Sekarang Ibu Guru. Nah, di sini ada absen. Kita akan tanda tangan keyakinan kelas kita. Biar tidak dilanggar. Keyakinan kelas ini tidak boleh dilanggar. Nah, ini ada absen. Kita akan tanda tangan di sini ya. Oke? Sudah siap? Siap. Yes, sudah siap? Tempel di sini. Oke, sudah lanjut. Yuk. Oke, lanjut. Fiona Mikaela. Oke, lanjut. Maudi Ayu Hastari. Yuk. Yuk Maudi. Nah, di sini Maudi namanya ya. Oke, sudah lanjut. Zerina Akila. Di sini Akila ya. Oke, Agnia Salma. Nih gini. Sini Agnia. Oke. Oke, lanjut.
Sini, oke. Muhammad Faizan Maulana. Ayo Faizan, sini. Di sini Faizan, oke. Muhammad Mustafa Kamil. Ayo Kamil. Sini Kamil. Di sini ya. Sini sayangku. Oke, nggak apa-apa sudah. Ayo di sini ya. Ini. Oke, sudah.